Majelis Mengaji Media Dakwah Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Sampai pada detik ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini sebagai isyarat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak di surga Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Seorang yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Seorang yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana ia semakin tunduk dan patuh kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh amat sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena banyak di antara manusia yang ternyata tidak menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membanding-bandingkan mana yang banyak antara yang taat kepada Allah dengan yang tidak taat, maka kita akan dapati bahwasanya yang tidak taat jauh lebih banyak. Mana orang-orang yang berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak berjamaah, maka kita dapati bahwasanya banyak sekali di antara mereka yang tidak salat berjamaah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini amat sangat sedikit, dan semoga kita termasuk di antara golongan-golongan yang sedikit itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini membahas kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunan Imam Al-Barbahari rahimallahu taala, sebagai bahan nasihat untuk sesama kaum muslimin, saudara kita sesama kaum muslimin, antara saya dengan antum semuanya, bahwa di antara bentuk adab belajar ilmu agama adalah hendaknya dia tenang, kemudian tidak menimbulkan aktivitas-aktivitas yang mengganggu. Di antara aktivitas mengganggu adalah berjalannya kotak infak. Jadi mohon maaf ketika ada kajian tidak diperkenankan untuk memutar kotak infaknya. Nanti selesai pada itu silakan, ya.
nasihat saya kepada kaum muslimin, ikhwani wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Melihat apa yang telah terjadi di negeri kita berupa bencana yang menimpa kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Barat. Banjir yang disertai dengan longsor sehingga menenggelamkan rumah-rumah mereka, menghancurkan rumah-rumah mereka, bahkan banyak di antara mereka yang kehilangan nyawanya. Harus kita yakini bahwa semua yang terjadi dan akan yang terjadi dan apapun yang akan terjadi itu semuanya adalah tidak lepas dari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang telah kita saksikan saat ini itu telah Allah tulis, telah Allah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, awwalu man khalaqallahu al-qalam. Hal yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Lalu pena berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma aktub?" Apa yang harus saya tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas saah." Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Maka yang terjadi saat ini itu tidak lepas dari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya ketika kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala katakan, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak merasa terlalu bersedih dari sesuatu yang tidak kalian dapatkan, dan kalian tidak merasa terlalu senang dari sesuatu yang kalian miliki. Orang kalau sudah meyakini semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang hatinya. Karena apa? Ini sudah tertulis, tercatat dan pasti akan terjadi. Sehingga dia tidak merasa gelisah. Dia tidak terlalu bersedih hati dari apa yang hilang darinya ataupun dari sesuatu yang tidak ia dapatkan. Dan dia pula tidak merasa terlalu senang, bergembira, berlebihan dari apa yang dia dapatkan. Kenapa? Karena semua itu telah dituliskan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bahwa musibah yang terjadi yang menimpa kepada saudara-saudara kita tidak lepas dari yang namanya maksiat. Dosa dan maksiat pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan murka Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kepada kalian disebabkan karena tangan-tangan kalian, ulah kalian sendiri. Jadi musibah yang menimpa kepada saudara kita sesama muslim di belahan dunia sana, di tempat negeri sana, di kampung sana, maka semua itu adalah karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Sengaja Allah timpakan musibah tersebut kepada sebagian yang lain agar sebagian di antara mereka itu merasakan akibat dari ulah tangan mereka, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Beliau menyebutkan di antara dampak maksiat salah satunya adalah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Samud, menghancurkan kaum 'Ad, menghancurkan kaum Syuaib disebabkan karena dosa-dosa mereka. Beliau menyebutkan, "Faman ladzi akhraja abwaini minal jannah darul ladzati wan ni'ma wal bahja was surur ila daril alami wal ahzan wal masaib." Apakah gerangan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, dari sebaik-baik tempat,
tempat yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan dan kesenangan, menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan dan musibah. Apa sebabnya? Karena maksiat yang dikerjakan oleh kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak memakan pohon larangan, namun orang tua kita Adam dan Hawa ternyata mengikuti bisikan iblis. Akhirnya keduanya pun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah keluarkan dari surga ke dunia ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh penduduk bumi di zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai air tersebut di puncak-puncak gunung. Kenapa sebabnya? Karena dosa dan maksiat mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang sangat kencang sehingga menghancurkan rumah-rumah mereka, kebun-kebun mereka, tanaman-tanaman mereka, hewan ternak mereka, kepada kaum Samud, kepada kaum 'Ad. Disebabkan adalah karena dosa-dosa mereka, pembanggangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kaum 'Ad sebuah suara yang menggelegar, yang memecahkan telinga mereka, memotong-motong jantung dan hati mereka sampai mereka mati bergelimpangan, semuanya seluruhnya mati. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka. Demikian pula Allah angkat kaum negerinya kaum Lut sampai ke atas langit, sampai malaikat yang di langit mendengar gonggongan anjing-anjing yang ada di kampung tersebut. Lalu Allah balikan, lalu Allah timpakan kembali, Allah jatuhkan ke bumi, kemudian Allah kirimkan batu-batu dari langit dan dijatuhkan semua batu tersebut kepada mereka sehingga mereka binasa. Kenapa sebabnya? Karena dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Demikian pula Allah kirimkan kepada Firaun, Allah tenggelamkan Firaun di lautan bersama bala tentaranya. Jasadnya diselamatkan dan arwahnya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah kirimkan kepada kaum Syuaib awan yang hitam, kemudian berubah menjadi api membakar penduduk kaum Syuaib. Kenapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang curang dalam timbangan, curang dalam jual beli. Ketika menakar maka dikurangi, ketika minta maka agar dipenuhi. Inilah dosa-dosa mereka yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi maksiat yang kita lakukan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah turunkan musibah, bala dan bencana kepada saudara-saudara kita yang ada di sebelah sana. Maka ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati fillah, apa yang seharusnya kita lakukan agar kita terhindar dari maksiat tersebut? Yang pertama, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak dosa. Siang dan malam kita adalah orang yang banyak dosa, maka bertobat kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Kemudian juga kita berbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kampung yang mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Qurtubi rahimallahu taala, beliau mengatakan, al-istighfar wa in waqa'a minal fujjar darbun yadfa'u bihi darbun minasyururi wal adrar. Istighfar yang diucapkan meskipun hanya dari orang yang berbuat jahat, istighfar yang diucapkan dari orang pelaku maksiat, itu dapat menolak musibah, bala dan kerusakan. Maka berbanyaklah istighfar kita. Kita banyak dosa. Nabi SAW dalam seharinya berapa kali istighfarnya? Lebih daripada 100 kali. Maka kita lebih banyak dosanya, maka harus lebih banyak untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah, jujur dalam diri kita, bertobat dengan sebenarnya. Kemudian juga di antara sikap kita terhadap musibah ini, kita hendaknya berusaha untuk saling menasihati. Kalau kita melihat kemungkaran, maka kita rubah. Makanya Nabi SAW menyebutkan, suatu kaum, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi wa hum yaqdiruna ala ayyi ghair. Tidaklah suatu kaum yang terdapat di dalamnya berbagai macam maksiat, padahal mereka itu sanggup untuk merubahnya. Walam yughayyirun, lalu mereka tidak mau merubahnya. Yushiku an ya'umullahu bi'iqabin, maka dikhawatirkan Allah akan ratakan azab kepada mereka. Bukan hanya
peminum khamar yang terkena maksiat, yang terkena azab, bukan hanya pezina, bukan hanya pemakan riba saja, bukan pelaku dosa saja yang tertimpa musibah, tapi orang-orang yang saleh yang ada di dalamnya akan terkena musibah. Sebabnya apa? Kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari keluarga kita sendiri. Ketika kita ada kemungkaran di rumah kita, cegah, nasihati. Karena Nabi SAW menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia enggak sanggup lagi maka dengan hatinya. Rubah, saling menasihati. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah di negeri kita, di kampung kita, di desa ini, maka segera untuk tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, sikap seorang muslim ketika ada musibah seperti ini yang berikutnya adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan keselamatan dan penjagaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga daerah kita dari musibah dan bala. Dan tidak boleh seorang merasa aman dari azab Allah. Tidak boleh seorang merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang merasa aman dari azab Allah ini termasuk dosa besar. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah taala sebutkan di dalam kitabnya Al-Kabair, di antara salah satu dosa besar adalah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat siang dan malam tapi biasa saja, seolah-olah dia tidak pernah berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat tapi aman-aman saja, merasa aman dari azab Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah suatu negeri itu merasa aman dari azab yang akan kami timpakan kepada mereka, kami datangkan kepada mereka di malam hari sementara mereka dalam keadaan tertidur? Aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah suatu negeri itu merasa aman dari azab kami yang akan kami datangkan kepada mereka sementara mereka dalam sedang bermain-main? Maka hati-hatilah dari azab Allah Subhanahu wa taala yang akan datang secara tiba-tiba, dan kita tidak boleh merasa aman. Oh, kita selama ini aman-aman saja. Ingat, Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya dan kekuatan dan keagungannya mampu untuk mengangkat negeri ini. Apalagi di sekeliling kita ini adalah semuanya laut. Jangan merasa aman. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah jatuhkan kita atau tidak Allah kirimkan azab berupa dari air laut, bisa jadi Allah kirimkan azab angin. Karena tentara-tentara Allah itu sangat banyak. Maka kita bertaubat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi perbuatan maksiat dan tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai seorang muslim, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka hendaknya kita merasa kasihan, merasa juga penderitaan mereka, merasakan susah sebagaimana mereka susah, merasa sedih sebagaimana mereka sedih. Tentunya kita berusaha untuk membantu mereka sebisa yang kita bantu. Rumah mereka hancur, mereka butuh makanan, mereka butuh minuman. Antum kalau punya anak antum kelaparan, apa yang antum rasakan? Sedih. Mereka punya anak-anak kecil, mereka ada anak-anak yang pengen menyusu, kedinginan, bajunya mereka habis, rumah mereka habis. Dan juga mereka punya orang tua yang terkadang susah, dalam keadaan sakit, kedinginan. Maka butuh bantuan kita semuanya. Kita mari bantu, tolong menolong, bahu membahu, sebisa mungkin kita bantu kepada mereka yang membutuhkan. Rasulullah SAW mengatakan, Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah melihat apa yang terjadi saat ini dan juga sebagai nasihat antara kami dengan antum semuanya, saling mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita.
dalam pembahasan kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah dari Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Pada pertemuan lalu telah kita bahas, yaitu di antaranya adalah perkataan penulis buku ini bahwa mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah asas yang dibangun di atasnya manhaj salaf. Jadi manhaj salaf adalah mengikuti mereka para sahabat Nabi. Dan barang siapa yang tidak mengambil pemahaman dari mereka, maka dia akan tersesat. Dan kita sudah membahas tentang keutamaan mereka para sahabat Nabi, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan satu ayat saja tentang keutamaan sahabat Nabi? Ada? Satu ayat saja tentang keutamaan para sahabat. Padahal banyak kalau kita buka dalam Al-Quran. Ada nyata tidak kemarin? Atau sudah hafal di sini? Hah? Ya, hafal loh. Di mana? Di luar kepala. Sehingga apa? Ya di luar kepala hafalannya. Ada yang tahu? Satu ayat saja. Surah Al-Bayyinah yang terakhir bagaimana coba? Jazaohum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu. Baik, itu sekian daripada ayat tentang keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ada yang lain? Secara jelas menyebutkan keutamaan sahabat Nabi. Surah At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama-tama lagi dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Siapa mereka muhajirin dan ansar itu? Sahabat Nabi. Kemudian dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik, kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu di antara tanda-tanda di ayat-ayat yang berkaitan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat Nabi, dan kita wajib untuk mengikuti pemahaman mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ketika Allah berbicara tentang sifat-sifatnya, bagaimana para sahabat memahaminya? Ketika Allah katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman itu istawa di atas arsy-Nya, bagaimana para sahabat Nabi memahami ayat ini? Ketika Rasulullah mengatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla yawmin ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita setiap malam turun ke langit dunia. Bagaimana para sahabat Nabi memahaminya? Apakah yang turun ini rahmatnya, atau yang turun malaikatnya, atau yang turun Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, bagaimana mereka dalam memahami ini? Lihat, kembalikan kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Sekarang kita baca kembali syarah daripada matan yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Maka hadis-hadis yang kita baca dan ayat-ayat yang kita baca ini semuanya adalah menunjukkan keutamaan mereka para sahabat Nabi, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar kita mengikuti sahabat Nabi, sunnah-sunnah mereka, asar-asar mereka, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang namanya iftiraqul ummah. Apa namanya? Iftiraqul ummah, perpecahan umat, bahwa umat Islam ini akan terpecah, dan ini sunnatullah yang telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam belasan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu telah menyampaikan bahwa umat Islam itu akan terpecah. Nabi SAW menyebutkan terpecah menjadi 73 golongan. Apa kata Nabi? Ketika ditanya oleh sahabatnya, siapakah mereka yang selamat itu wahai Rasulullah?
Nabi menyebutkan humul ladina ala mislu ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikutiku dan mengikuti para sahabatku. Baik. Demikian pula hadis yang lain tentang hadis perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meninggal dunia, wasiat Nabi. Wasiat di antara wasiat-wasiat yang banyak. Beliau menyebutkan fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib kepada kalian untuk berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya. Addu 'alaiha, gigitlah ia dengan gigi geraham. Ya, karena gigi geraham ini gigi yang paling kuat. Atau kalau gigit daging itu kira-kira gigi depannya atau gigi yang sini untuk punya. Sehingga kalau orang sudah ompong giginya sini ya, tidak bisa makan daging, ya. Baik. Nah, sunnah harus kita pegang dengan kuat. Fa inna kulla muhdatsatin wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian demikian pula hadis-hadis yang lain yang disebutkan tentang keutamaan para sahabat Nabi. Nabi SAW pernah menyebutkan ahsinu ila ashabi, berbuat baiklah kalian kepada para sahabatku. Usikum bi ashabi summal ladina yarunahum summal ladina yarunahum. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mengikuti para sahabatku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya itu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian disebutkan kisah di sini, yaitu kisah pada ketika perang dengan Bani Judaimah. Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu terus memerangi kaum tersebut. Wa hum yaquluna sabaqna, padahal mereka sudah mengatakan sabaqna. Sabaqna ini dalam bahasa lain artinya aslamna, kami telah masuk Islam. Tapi Khalid bin Walid terus memerangi mereka, tidak berhenti memeranginya, padahal mereka sudah mengatakan sabaqna, kami telah masuk Islam. Maka dicegahlah oleh Abdurrahman bin Auf. Terjadilah perdebatan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat senior yang dia dahulu masuk Islam daripada Khalid bin Walid. Maka terjadilah perdebatan di antara keduanya. Sehingga Khalid bin Walid mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ma tafkharuna alaina illa bi ayamin sabaqtumuna biha." Engkau wahai Abdurrahman bin Auf merasa hebat, merasa bangga kecuali karena engkau itu adalah sahabat senior yang dahulu masuk Islam. Maka dilaporkanlah ucapan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menegurnya seraya mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, niscaya tidak sanggup untuk menyamai sedekahnya para sahabat Nabi, satu mudnya ataupun setengah mudnya saja. Padahal Abdurrahman Khalid bin Walid sekedar mengatakan, kamu itu merasa seperti ini, merasa bangga karena kamu itu cuma sahabat yang duluan masuk Islam saja. Maka dilarang, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Wa idza kana hadha qad qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahabi mutaakhir fi haqqi sahabi mutaqaddim. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Khalid bin Walid yang mana dia sahabat yang terakhir masuk Islam daripada Abdurrahman bin Auf, lalu bagaimana kiranya yang bukan sahabat tapi mencela sahabat, seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah gemar mereka itu senantiasa mencela sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, istri Nabi Aisyah, Hafsah.
dan mereka melaknat dalam ibadah-ibadah mereka. Na'udzubillah. Bahkan membuat lantai tulisannya Umar, kemudian Abu Bakar, diinjak-injak lantai tersebut. Ini penghinaan kepada mereka. Padahal Allah sudah meridhoi Abu Bakar, meridhoi Umar, tapi mereka mencela keduanya. Na'udzubillah. Ya. Qad tabayyana min hadzal 'arad anna as-sahabata radhiyallahu 'alaihim hum asasu ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan demikian telah jelas bahwa mereka para sahabat Nabi, mereka adalah asas, fondasi yang dibangun di atasnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi siapa yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah lalu tidak mengambil pemahaman mereka para sahabat Nabi, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah meskipun menulis namanya Aswaja. Ya, taib. Kemudian wa istadallu ala dzalika bil khawarij alladziina kaffaruhum wa lam ya'khudhu sunnata anhum. Para ulama berdalil dengan mereka orang-orang khawarij yang mengkafirkan kebanyakan juga para sahabat Nabi, yang mereka tidak mau mengambil sunnah dari sahabat Nabi. Famin ajalli dzalika dhallu wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna firqatul khawarij yamruquna min ad-din muruqus sahmi min ar-ramyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka orang-orang khawarij, orang yang telah keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Ya, yamruquna min ad-din kama yamruqus sahmu min ar-ramyah. Khawarij keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tidak mau mengambil ilmu dari sahabat Nabi. Padahal mereka hidup dengan sahabat Nabi, tapi tidak mau bersama sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat, tapi mereka tidak mau mengambil pemahaman dari mereka. Yang dekat saja zamannya dengan sahabat Nabi tersesat. Lalu bagaimana yang jauh dengan sekarang ini, yang tidak mau mengambil ilmu dari para sahabat Nabi, yang tidak mau memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka. Yang dekat saja hidup bersama mereka tersesat. Lalu bagaimana yang sekarang yang jauh dari mereka itu, yang tidak mau mengambil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa annahum syarrul khalqi wal khaliqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di atas muka bumi ini. Kenapa orang Khawarij dikatakan syarrul khalqi wal khaliqah? Ada yang tahu? Iya, kilabun nar. Dalam hadis yang lain, wa annahum kilabun nar, bahwasanya mereka itulah anjing-anjingnya penjaga neraka. Sedemikian kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kelompok Khawarij. Keras apa enggak? Keras ya. Kenapa mereka itu disebut dengan syarrul khalqi, seburuk-buruk makhluk? Ya, karena di antara sifat mereka adalah yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awsan. Mereka membunuh orang-orang muslim dan membiarkan orang-orang penyembah berhala hidup dari dahulu. Maka di antara kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, itu peristiwa tentang dibunuhnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Khabab bin Arad. Abdullah sahabat Nabi, Khabab sahabat Nabi, awal-awal yang masuk Islam. Jadi Abdullah bersama istrinya, lalu kedapatan oleh orang Khawarij, ditangkap, kemudian diikat dan digiring. Ketika melalui perkampungan, orang-orang Khawarij memakan pohon buah kurma yang jatuh milik orang Nasrani. Lalu kata mereka, muntahkan, kamu makan tanpa izin, muntahkan segera. Wah, seolah-olah dia adalah orang yang wara', bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka menikmati perkampungan lagi, kemudian mendapati seekor khinzir, yaitu babi, kemudian dibunuh. Maka sebagian lagi mereka mengatakan, kenapa kamu bunuh? Ini milik orang ahlu dhimmah, yaitu orang Nasrani. Segera diminta maaf kepada mereka. Minta maaflah kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh mereka Khawarij kepada Abdullah bin Khabab bin Arad bersama istrinya? Abdullah dibunuh.
Setelah dibunuh, istrinya pun demikian. Kata istrinya, ittaqullah fa inni imra'atun hubla. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya saya ini adalah perempuan yang sedang hamil. Sudah hamil besar. Hamil 9 bulan. Tapi tidak peduli mereka. Tetap mereka membunuhnya, bahkan bukan hanya itu saja. Mereka belah perutnya dan dibuang janinnya. Itu yang Rasulullah katakan syarrul khalqi wal khaliqah. Kejam. Membiarkan orang-orang Nasrani hidup, penyembah berhala hidup, tapi mereka membunuh orang-orang Muslim. Nah, maka mereka tersesat. Wa min dawama dzalika illa li annahum taraku sunnah allati hamalaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena mereka itu meninggalkan sunnah yang dibawa oleh para sahabat Nabi. Falam tanfa'uhum qira'atuhum lil Qur'an wala kasrati salatihim wa ibadatihim bal kanu kilabun nar. Maka tidak bermanfaat bacaan Quran mereka, tidak bermanfaat salat mereka, ibadah mereka, tetapi mereka disebut kilabun nar. Mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka. Na'udzubillah. Ya, makanya Nabi menyebutkan di antara sifat mereka adalah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Membaca Quran tapi tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka tidak pahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat Nabi. Mereka hanya membaca zahir hadisnya, zahir ayatnya saja. Makanya mereka banyak mengkafirkan kaum muslimin karena mereka hanya memahami zahirnya saja, seperti dalam memahami hukum. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dikafirkan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Padahal ayatnya ada 3. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ada kafirun, ada zalimun, ada fasikun. Artinya tidak semua orang yang berhukum dengan hukum Allah itu langsung keluar dari Islam. Tidak semuanya. Terkadang dia bisa zalim, terkadang dia bisa fasik, dan terkadang dia bisa keluar dari Islam. Mana yang menyebabkan dia keluar dari Islam? Ada perinciannya. Dan hukum asal seseorang berhukum dengan hukum Allah adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ini hukum asalnya. Ya, tidak sampai keluar dari Islam. Baik. Nah, kemudian kata Nabi SAW, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Seandainya saya menjumpai mereka orang-orang Khawarij, tentu aku akan membunuh mereka seperti membunuhnya kaum 'Ad. Ma huwa sababul ladzi ja'ala al-Khawarij yadillun? Apa sebabnya orang-orang Khawarij tersesat? Sebabnya adalah alladzi ja'alahum yadhilluna annahum tarakul mastarsani min masadiri syariah wa kafaru hamalatahu. Sebab mereka tersesat karena mereka itu meninggalkan sumber yang kedua. Apa itu? Hadis Nabi SAW, dan mereka mengkafirkan yang membawanya. Siapa yang membawa hadis tersebut? Para sahabat Nabi yang membawa hadisnya sampai kepada kita. Mereka para sahabat Nabi yang menyebarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang tidak mau mengambil Al-Qur'an, mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya mengikuti Al-Qur'an saja, maka dialah yang akan tersesat. Wa ankaru fadla ashabi Rasulillah, dan mereka mengingkari keutamaan para sahabat Nabi. Wa hakamu alaihim birriddah, bahkan menghukumi para sahabat Nabi itu telah murtad. Na'udzubillah. Ternyata bukan orang Syiah saja yang menghukumi para sahabat Nabi murtad, tapi orang Khawarij mereka juga menganggap para sahabat Nabi telah murtad. Ya. Wal khuludu finnar, menganggap mereka para sahabat Nabi kekal dalam neraka. Wa ra'ul khuruju 'alal ulah, dan mereka juga menganggap bolehnya memberontak kepada pemimpin. Fa kharaju 'ala Ali bin Abi Thalib, dan mereka akhirnya di zaman Ali bin Abi Thalib mereka memberontak. Mulai dari zamannya Utsman bin Affan sampai beliau terbunuh, lalu dilanjutkan di zamannya Ali, mereka berani terang-terangan untuk melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, faqatalahum hatta qatala fihim maqtalan 'azimah wa 'ala hada
faman ibtaghal huda min ghairi masadirihi adallahu Allah. Sehingga Ali pun memerangi mereka dan terjadilah pertumpahan darah yang begitu banyak. Maka kata pensyarah buku ini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, barang siapa yang mencari petunjuk bukan pada masdarnya atau sumbernya, maka Allah akan sesatkan dia. Siapa yang ingin dapat hidayah tapi tidak mau mengambil dari sumbernya, maka tersesat. Dan sumber agama kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman mereka para sahabat Nabi. Ya, sering kita katakan, kenapa harus sahabat Nabi, harus sahabat Nabi? Karena mereka adalah orang yang langsung belajar dan berguru kepada Rasulullah SAW. Tentu seorang murid yang langsung belajar kepada Nabi jauh lebih paham daripada orang yang jauh dengan sekarang ini zamannya berbeda. Nah, karena kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Mereka paling paham dengan tafsirnya, mereka paling paham dengan ayatnya, mereka mengerti dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Ketika mereka salah, pasti akan ada Al-Quran yang membenarkannya. Ya, maka siapapun yang ingin mendapatkan petunjuk hidayah tapi tidak mau mengambil dari sumbernya, maka dia akan tersesat. Dan sumber yang kedua itu adalah, atau sumber-sumber agama kita adalah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yugni ahaduhuma 'anil akhar. Tidak cukup hanya satu saja kita ambil, Al-Quran saja, atau tidak cukup kita ambil hadis saja, tapi dua-duanya harus kita pakai. Karena apa? Karena Quran la ya'rifu ma'naha wa maqasidahu illa bi sunnah wa bi amali sahabah. Karena Al-Quran tidak akan bisa dipahami maknanya kecuali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amalan para sahabat Nabi. Wa qad ankara Imran bin Husain ala man qala. Jadi di zaman beliau ada namanya Imran bin Husain. Ini Imran bin Husain ini maula Utsman bin Affan, mantan budaknya Utsman bin Affan. Dia pernah mengingkari seorang yang mengatakan la tatahaddatsu illa bima fil Quran. Jangan kamu berbicara kecuali yang ada di dalam Al-Quran. Artinya dia tidak mau mengambil hadis. Ada orang seperti ini? Ada? Ada ya. Kalau disebutkan orang seperti namanya Qur'aniyun, orang yang tidak mau mengaji hadis, tapi mereka cukup Al-Quran saja. Kata orang tersebut, jangan kamu berbicara kecuali yang ada di dalam Al-Quran. Maka Imran bin Husain ia segera membantah dengan ucapannya, innaka la ahmaq, engkau ini benar-benar dungu, ya, engkau ini benar-benar jahil. Awajadta fil Qur'ani salat adzuhur arba'a rakaat, apakah kau dapati di dalam Al-Quran itu ada salat zuhur 4 rakaat? Siapa yang bisa menemukan di dalam Quran salat zuhur 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat, kemudian di rakaat pertama dan kedua jahar, kemudian rakaat ketiga dan rakaat keempat disirkan. Siapa yang bisa mendapati ini dalam Al-Quran? Ada yang bisa menemukan? Kalau ada, saya kasih HP saya ini. Saya tambah lagi dengan uang. Ada yang bisa? Ya. Coba temukan di dalam Al-Quran bahwa sholat zuhur 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua dijaharkan, rakaat ketiga dan keempat disirkan. Ada? Di mana kita mendapati ini? Di mana kita dapati? Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak cukup dengan mempelajari Quran saja, tapi butuh dengan hadis. Taib, azan. Bagaimana gazi azan dulu lanjut atau kita sholat dulu baru lanjut? Panitia, sholat dulu ya. Taib, kita cukup nanti. Kita lanjut setelah sholat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan. Terakhir tadi ada seorang yang berkata kepada Imran bin Husain. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, innaka la ahmaq, sesungguhnya engkau adalah orang yang jahil. Tidak akan mungkin kau dapati di dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, yang mana yang 2 rakaat pertama dijaharkan, kemudian setelahnya yang ketiga dan keempat disirkan di sholat isya dan sholat maghrib, yang kedua pertama dijaharkan, dan ketiga yang keempat disirkan. Nah, tidak akan kita dapati di dalam Al-Quran orang yang akan mendapati seperti ini. Maka kalau hanya kita mengandalkan Al-Quran saja, tidak akan mungkin kita bisa sholat. Kalau seandainya kita hanya mengandalkan Al-Quran saja, tidak akan mungkin kita bisa berwudu. Karena tata cara wudu, tata cara sholat itu dijelaskan di mana? Di dalam hadis Nabi SAW. Ya, wudu yang benar Nabi telah contohkan, sholat yang benar Nabi telah contohkan, dan Nabi ajarkan. Demikian pula dalam masalah pelaksanaan haji dan umrah, Nabi telah contohkan dan Nabi ajarkan. Adapun di dalam Al-Quran secara umum tidak akan kita dapati satupun tata cara yang lengkap seperti dalam hadis. Makanya sebagian ulama menyebutkan Al-Quran kepada hadis itu lebih dibutuhkan hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Artinya Al-Quran itu hanya akan bisa dipahami dengan hadis Nabi SAW, dan hadis inilah yang menjelaskan makna yang ada dalam Al-Quran. Maka sungguh sangat keliru bila ada orang yang hanya mengambil agama ini dari satu sumber saja, yaitu Al-Quran saja. Mereka disebut dengan Quraniyun. Ya. Baik, nah fungsi daripada hadis atau sunnah Nabi SAW mabniyatun atau mubayyinatun lil Qur'ani, menjelaskan Al-Quran. Walladzi ballagu sunnata hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menyampaikan sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah para sahabat Nabi. Maka kita bersyukur dan memuliakan mereka, para sahabat Nabi yang telah berjuang bersama Nabi, menegakkan agamanya, kemudian mengajarkan kepada para sahabat yang lain, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai kepada kita hadis-hadis mereka. Maka wajib kita untuk memuliakan mereka, para sahabat Nabi. Fa'alaihim madarus sunnah wa bihim al-iqtida'u wa fihim qudwah. Maka kepada mereka lah itu sunnah itu berputar, dan mereka itu adalah orang-orang yang berhak untuk kita ikuti, dan mereka adalah contoh suri tauladan yang baik. Wa alaina al-ittiba li tariqatihim, maka wajib kepada kita untuk senantiasa mengikuti jalan mereka, wa nahjihim, dan manhaj mereka, wa ma kanu alaihi, dan apa yang mereka kerjakan, wa man lam yaf'al dzalika faqad dhalla wa ibtada'a, dan siapa yang tidak mau mengambil dan melakukan seperti mereka, maka dia akan tersesat dan akan melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menyebutkan wa kullu bid'atin dhalalah. Ini pembahasannya akan lebih ekstrim, ya. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ai kullu mabtudi'a fid din, artinya bid'ah dalam urusan agama. Karena makna bid'ah itu sesuatu yang baru. Apapun yang baru maka disebut dengan bid'ah. HP ini baru, berarti ini bid'ah. Mikrofon ini baru, berarti ini bid'ah. Antum kalau bilang sedikit bid'ah, itu mikrofon itu juga bid'ah. Memang betul mikrofon itu bid'ah, tapi secara dunia bahwasanya ini sesuatu yang baru, memang ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru. HP, ya, itu sesuatu yang baru. Zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, makanya bid'ah. Tapi itu secara dunia, urusan dunia. Adapun urusan agama,
itu dikatakan Nabi SAW, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Nabi sendiri yang menyampaikan kepada kita, lalu kita merasa alergi dengan ucapan tersebut. Ngakunya cinta sama Nabi, ngakunya sebagai pengikut Nabi, tapi tidak mau mengikuti perkataannya. Seandainya cintanya itu benar, pasti dia akan mengikuti perintah Nabi SAW. Ya, kalau ada orang ngaku cinta tapi nggak mengikuti, berarti cintanya dusta. Ya, baik. Lianna al-mubtadi'a yalzamuhu bittida'ihi amran. Orang yang berbuat bid'ah, maka wajib baginya untuk melakukan dua perkara. Ada pada dua perkara pada dirinya. Yang pertama, bisa jadi dia mengatakan Islam itu sudah sempurna, tidak butuh dengan tambahan, tidak butuh dengan pengurangan. Kalau ada orang yang mengatakan Islam itu sudah sempurna, tapi dia menganggap masih butuh dengan tambahan, maka wahina idzin yu'tabaru qad syahida 'ala nafsihi bidhalalah. Maka dengan sendirinya dia telah menyaksikan bahwa dirinya di atas kesesatan. Ya, kalau orang yang mengatakan atau berbuat bid'ah hanya dua pilihan. Katakan Islam sudah sempurna, kalau dia mengatakan iya Islam sudah sempurna, tapi dia melakukan bid'ah, berarti dia telah secara otomatis bersaksi dia di atas kesesatan. Kalau Islam sudah sempurna, ya, bahwasanya Islam ini sudah sempurna, tapi dia berbuat bid'ah, masih melakukan perkara-perkara baru dalam agama, dia katakan, apakah Islam sudah sempurna? Iya sudah, tapi kenapa kau tambah? Maka secara tidak langsung dia telah bersaksi di atas dirinya bahwa dia itu di atas kesesatan. Kenapa? Li'annahu adakhala fid din ma laysa minhu, karena dia memasukkan sesuatu yang bukan dari agama. Ataupun yang kedua, dia katakan agama Islam belum sempurna. Kalau seandainya dia mengatakan agama Islam belum sempurna, maka jelas ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi menyampaikan secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Dan dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khianat atau menuduh Nabi jahil dalam perkara sesuatu yang tidak diketahui. Naudzubillah. Kalau seandainya dia mengatakan Islam itu belum sempurna, maka secara tidak langsung dia mengatakan ada sesuatu yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Malik rahimallahu taala, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam agama yang dia anggap itu perbuatan baik, ya, maka sungguh dia telah mengaku menuduh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khianat dalam menyampaikan risalahnya. Siapa yang melakukan bid'ah dalam agama ini yang dia anggap itu perbuatan baik. Kan semua orang kalau berbuat bid'ah seperti itu, dia katakan oh ini kan baik, gak ada masalah bagi mereka. Maka secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khianat dalam menyampaikan risalahnya. Kenapa? Karena Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan Islam bagi kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Kata beliau, faman lam yakun yawma idin dinan fala yawma yakunu yawma dinan. Apa saja yang di hari itu di zaman sahabat Nabi bukan termasuk agama, maka pada hari ini pun bukan termasuk agama. Apa saja yang di zaman Nabi itu bukan tidak dikerjakan, bahkan tidak disyariatkan, maka hari ini pun tidak disyariatkan. Ya, banyak contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau banyak sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi tapi dikerjakan oleh orang sekarang, dan itu ngakunya itu bagian daripada ajaran Nabi. Ini yang salah. Baik.
Wa min huna yatabayyanu anna kulla bid'ah fil Islam fahiya tusamma dhalalah. Maka dengan demikian telah jelas bahwa bid'ah dalam Islam atau dalam agama ini adalah seluruhnya kesesatan, ya. La listilzamiha hadhil umur wa qad jaa fi hadisil Irbad bin Sariyah fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wal muhdatsatil umur wa fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini hadis yang menyebutkan bahwasanya setiap bid'ah adalah sesat. Dan riwayat yang lain sebutkan wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya itu di dalam neraka. Ini hukum secara umum. Kita tidak menuduh seorang person-personnya. Oh, berarti kalau si fulan berbuat bid'ah pasti neraka. Tidak ada yang seperti itu. Ini hukum secara umum bahwa pelaku bid'ah itu hukumnya sesat dan kesesatan diancam masuk neraka. Adapun orang-orangnya tidak boleh kita memastikan, karena urusan surga neraka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contohnya ketika Allah katakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adalahu 'adaban alima. Siapa yang membunuh seorang mukmin, balasnya adalah neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan baginya azab yang sangat pedih. Siapapun yang membunuh seorang mukmin, ini ancamannya. Sekarang, apakah kalau ada orang yang membunuh, langsung kita pasti katakan kamu pasti neraka? Tidak. Karena ada di zaman sahabat Nabi yang membunuh masuk surga dan yang dibunuh pun masuk surga. Bagaimana ceritanya? Yang membunuh masuk surga, yang dibunuh masuk surga. Jadi ketika berperang, jadi sahabat ini dibunuh di medan peperangan. Yang membunuh adalah sahabat yang belum masuk Islam. Jadi sahabat ini dibunuh, meninggal dunia, mati syahid. Kemudian yang membunuh ini adalah sahabat yang belum masuk Islam. Ketika itu dapat hidayah dan dia masuk Islam. Maka ketika dibangkitkan nanti dan dia masukkan surga, Allah tertawa. Kenapa? Dua orang, al-qatil wal maqtul, yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Makanya tidak pasti orang yang demikian pasti gini, demikian. Ini hukum secara umum. Tapi orang-orangnya belum tentu sama pelaku bid'ah. Bid'ah ini hukumnya sesat, kesesatan itu ancamannya masuk neraka. Apakah setiap orangnya pasti masuk neraka? Belum tentu. Tapi mereka langsung mengatakan, oh ini kajian ini jangan diikuti, suka membid'ah-bid'ahkan, nanti suka menyesatkan, nanti kamu masuk neraka gini-gini segala macam. Padahal tidak ada seperti itu. Karena jangankan mengatakan si fulan surga, si fulan neraka, mengatakan si fulan mati syahid saja itu tidak boleh. Mana dalilnya? Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Sahih Bukhari, la yuqalu li fulan syahid. Jangan mengatakan si fulan itu pasti masuk, pasti mati syahid. Tidak boleh memastikan. Ya, tidak tahu. Karena kan Nabi sebutkan ada orang yang berjihad. Yang ketiga, orang yang pertama kali akan dibakar di dalam neraka. Siapa itu? Yang pertama, orang yang berjihad, berperang, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena apa? Supaya dikatakan pemberani. Dia yang akan dibakar pertama kali di dalam neraka. Alhamdulillah. Ya. Maka tidak, kalau kecuali ada hadis, ada keterangan bahwanya si fulan pasti masuk surga, si fulan itu pasti neraka. Seperti misalnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Jelas 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Oke, maka kita harus yakin mengimani mereka pasti masuk surga. Demikian pula Abu Lahab di dalam neraka. Mana dalilnya? Jelas tabat yada Abi Lahabil wa tab, istrinya pun di neraka. Jelas dalilnya wa imra'atuhu hamna latal hatab. Fir'aun di dalam neraka, jelas.
Ya, dalilnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau ada dalilnya, baru kita meyakini dan tidak boleh mengingkari. Tapi yang tidak ada dalilnya, seorang si fulan masuk surga, si fulan neraka, tidak boleh kita pastikan. Belum tentu. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat, atau ada amalan yang bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Kita hanya menyampaikan secara umum, hati-hati dari perbuatan bid'ah. Itu saja. Tidak memvonis seseorang itu surga neraka, tidak. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Kemudian perkataan penulis buku ini bahwasanya membawakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak ada udzur bagi seorang yang terjatuh dalam kesesatan yang dia anggap sebagai petunjuk, dan tidak ada udzur bagi seorang yang meninggalkan hidayah yang dia sangka di atas kesesatan, karena semuanya telah dijelaskan maka hujah telah terputus. Maka ini perkataan perlu untuk ditinjau kembali. Ya, hadza kalamun azimun kharaja min rajulin azim. Ini perkataan yang sangat mulia, keluar dari orang pun yang mulia, yaitu khalifah yang kedua yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa hadza yastalzim anna man raqiba dhalala hasibah hudan aw taraka hudan hasibah dhalalah fa innahu la udran lahu. Ini maksudnya, kalau orang itu meninggalkan hidayah yang dia dianggap di atas kesesatan, atau dia melakukan kesesatan dianggap sebagai hidayah, maka tidak ada udzur baginya. Ini beliau ucapkan ketika di zaman siapa? Di zaman beliau. Karena Nabi masih hidup, Al-Quran masih turun. Seandainya ada orang yang meninggalkan petunjuk, kemudian dia sangka di atas kesesatan, atau dia meninggalkan hidayah, atau dia tidak mau melaksanakan sesuatu meninggalkan hidayah yang dia sangka di atas kesesatan, maka ini orang bisa tidak ada uzur baginya. Kalau seandainya dia hidup di zaman beliau, Rasul masih ada, Al-Quran masih turun. Adapun ucapan ini tidak bisa kita praktekkan di zaman sekarang. Tetap yang namanya uzur bil jahal itu masih ada. Apa maksudnya uzur bil jahal? Memberikan uzur atas ketidaktahuan. Ya, misalnya orang jatuh ke dalam perbuatan bid'ah, bisa jadi tidak ada orang yang menasihati. Belum ada ustaz yang datang kepadanya, atau dia belum pernah mendengarkan ceramah tentang masalah itu, maka masih kita berikan namanya uzur. Sebagaimana Allah katakan, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang sampai kami utus kepada mereka seorang rasul, ya. Maka ada namanya uzur bil jahal. Memang ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan saat ini tidak ada lagi namanya uzur bil jahal. Kenapa? Media sosial sudah ada, segala macam, para dai sudah tersebar di mana-mana. Ya, tapi tetap kita katakan masih ada uzur bil jahal. Jangankan orang-orang yang di kampung-kampung sana, yang di pelosok-pelosok, kita sendiri sajalah. Apakah yakin kita semua sudah tahu tentang agama ini? Coba sebutkan kepada saya 10 pembatal keislaman. Ada yang bisa? Tanpa lihat buku, 10 pembatal keislaman. Kalau bisa saya kasih duit. Katanya sudah belajar. Yang sudah belajar saja masih belum tahu. Berarti ada namanya uzur bil jahal. Yang sudah belajar saja masih belum tahu. 10 pembatal keislaman. Yang pertama syirik, ya, kedua sihir, terus ketiga apa lagi? Berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Terus banyak, ada 10. Mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul, termasuk pembatal keislaman. Baca itu, kitab bagus, 10 pembatal keislaman yang harus kita waspadai. Nah, kita yang sudah belajar hari-harinya mendengarkan kajian televisi, kita saja masih kadang tidak tahu, bagaimana pula yang jauh di pelosok sana. Ya, baik. Kemudian waqala rahimahullah,
Imam Bukhari mengatakan wa dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amra ad-din kullahu wa kullihi wa tabayyana lin-nasi fa 'ala an-nasi ittiba'. Yang demikian itu karena Al-Qur'an dan sunnah, al-jamaah, asal sunnah wal jamaah, yaitu para sahabat Nabi, semuanya telah menjelaskan hukum-hukum agama secara keseluruhan, maka wajib kepada kita untuk ittiba', yaitu mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas sumbernya. Sumber yang pertama adalah Alkitab, dan kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mengingkarinya. Namun di antara dua sumber tersebut harus diikat dengan pemahaman para sahabat Nabi. Karena Al-Quran kalau dipegang oleh orang Khawarij seolah-olah mendukung Khawarij. Al-Quran kalau dipegang oleh orang Syiah seolah-olah mendukung Syiah. Al-Quran kalau dipegang oleh HTI, oleh FPI, ya seolah-olah mendukung mereka. Tapi Al-Quran itu harus diikat dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat Nabi. Ya, dan tidak boleh kita mengada-ada dalam agama ini, membangkang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memelisih perintah-perintahnya. Baik. Maka kalau kita ingin betul-betul memahami agama ini, ambillah sumber yang jelas, itu Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian juga hadis-hadis dan kitab-kitab yang paling muhkam, kitab-kitab yang telah diakui oleh para ulama, di antaranya Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Musnad yang 4, Sunan yang 4, Sunan At-Tirmizi, kemudian Abu Dawud, An-Nasai dan Ahmad, ya, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Baca itu kitab-kitab tersebut, itu sumber-sumber yang sangat jelas. Nah, kalau seorang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia harus betul-betul mengambil Quran dan Sunnah dari mereka para sahabat Nabi agar tidak melenceng dari pemahaman yang sebenarnya. Karena mereka para sahabat tadi yang langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memahami agama sendiri seperti orang-orang ya Thariqah Sufiyah dan yang lainnya, atau Mu'tazilah atau Jahmiyah yang menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, atau orang-orang yang menggunakan akal-akal mereka. Agama ini bukan berdasarkan akal. Kalau seandainya berdasarkan akal, maka tentu akan banyak perselisihan di antara kaum muslimin. Baik, sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas lagi di pertemuan akan datang dengan matan yang berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Nah, iya, ikrar sunnah. Apakah ini masuk akal disampaikan? Baik, apakah orang-orang yang mengingkari sunnah itu bisa batal Islamnya, bisa keluar dari Islam? Ya, kalau seandainya sudah usul sunnahnya itu hilang. Usul sunnahnya itu apa? Usul sunnah itu artinya adalah fondasi agama seseorang, syahadatnya sudah 5 seperti orang Syiah, jelas ya. Kalau Syiah itu bukan Islam, karena syahadatnya sudah 5. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Oh, nggak ada yang hafal ya, alhamdulillah. Berarti nggak ada Syiah di sini ya. Baik, kalau sudah fondasinya, usulnya beda, syahadatnya sudah lagi tidak harus 2 kalimat syahadat, maka jelas dia bukan daripada Islam. Kemudian masalah keimanan. Kalau keimanannya yang mengingkari salah satu dari rukun iman, ya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, terus kemudian hari kiamat, kemudian takdir baik dan buruk semuanya, ada salah satu dia ingkari, maka dia bukan daripada Islam, atau dia keluar daripada Islam. Atau yang rukun Islam tadi yang 5, kemudian dia tidak kerjakan gara-gara dia meyakini tidak wajibnya, misalnya haji tidak wajib, maka dia bisa keluar dari Islam. Oh, haji nggak wajib, tapi tidak dia, maka orang seperti ini bisa keluar daripada Islam. Namun dalam memvonis si fulan apakah pasti keluar dari Islam, ini butuh
butuh tata cara. Harus ada yang dihilangkan penghalang-penghalangnya dan terpenuhi syarat-syaratnya. Kita katakan orang yang ingkar sunnah dia bisa keluar dari Islam. Tetapi apakah orangnya pasti? Belum tentu. Ya, karena harus dihilangkan dulu penghalang-penghalangnya, misalnya kejahilan. Apakah dia sudah tahu belum bahwasanya mengingkari sunnah itu bisa keluar dari Islam? Ya, yang kedua, apakah sudah ada belum yang menasihatinya? Kalau belum bisa kita pastikan dia langsung keluar dari Islam. Kemudian apakah dia sengaja setelah diberitahu kemudian tetap dia membangkang? Ya, banyak lagi yang harus kita hilangkan dulu penghalang-penghalangnya. Makanya orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa akbar, kufur akbar, harus dilihat dulu apakah betul-betul dia kufur akbar atau tidak, yang pertama. Yang kedua, dihilangkan dia melakukannya karena sengaja apa tidak, dia melakukannya karena terpaksa atau tidak, dia melakukannya itu karena keinginan sendiri apa tidak, kemudian dia melakukannya karena ketidaktahuan atau tahu. Itu harus dihilangkan dulu. Kalau seandainya sudah tegak hujah kepada mereka, sudah dihilangkan pembatal-pembatalnya, kemudian penghalang-penghalangnya sudah dihilangkan dan terpenuhi syarat-syaratnya, apakah kita berhak untuk memvonis dia seorang yang keluar dari Islam? Belum. Yang berhak mengeluarkan kesimpulan keluar dari Islam itu adalah sang hakim, sang qadhi. Sang hakim, sang qadhi yang berhak, para ulama yang berhak untuk mengeluarkan kesimpulan dari Islam. Jadi tidak sembarangan dalam memvonis seorang itu kafir, keluar dari Islam. Kalau hukum secara umum ya, tapi seorang-orangnya belum tentu. Harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Kalau seandainya langsung gegabah kata semua yang tidak memahami atau tidak mengakui sunnah sebagai sumber daripada Islam, maka dia keluar Islam, tentu banyak orang yang akan nanti dikeluarkan dari Islam. Ingkar sunnah itu banyak, dan saya pernah bertemu dengan orang seperti itu. Sholat yang wajib itu cuma maghrib sama sholat isya. Sholat zuhur, asar itu tidak wajib katanya bagi mereka. Alhamdulillah. Ya karena mungkin hanya memahami dari Al-Quran saja. Hadis itu nggak perlu. Kenapa? Karena hadis itu ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang hasan, ada yang sahih. Nah hadis ini kan ucapan Rasulullah dan sampaikan kepada yang lain, para sahabatnya. Di situ ada yang sahih, ada yang tidak. Makanya mereka tidak mau. Yang pasti benar itu Al-Quran katanya. Padahal para ulama hadis dalam menentukan sahih dan tidaknya itu tidak sembarangan. Makanya muncul ulama-ulama hadis yang luar biasa. Syarat disebut hadis sahih itu kalau tersambung sanadnya. Kemudian apa? Perawinya itu dhabit, adil, dan tidak ada syad itu penyakit-penyakit di dalam hadis tersebut. Tidak sembarangan dalam menentukan hadis itu. Dan kitab hadis yang paling sahih terjaga keasliannya setelah Al-Quran adalah Imam atau Sahih Bukhari. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah keluar dari Islam secara umum, ya, tetapi orang-orangnya belum tentu. Nah, baik. Tidak ada, cukup kan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai sini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebodohan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini, desa ini, kota Mekalis ini dari segala mara bahaya dan musibah. Karena kita tidak tahu kapan-kapan saja Allah datangkan musibah kepada kita. Yang jelas kita senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita beristighfar, maka Allah akan jauhkan diri kita dari segala mara bahaya. Bahkan selain istighfar itu diucapkan dari orang yang jahat sekalipun, maka Allah akan jauhkan dia dari keburukan-keburukan. Demikian Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.